Dan pemirsa terkait longsor yang terjadi di Banjarnegara dan Cilacap, Jawa Tengah, kita sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melalui sambungan virtual. Selamat sore Pak Gubernur. Ya, selamat sore Pak. Baik, saya mau langsung saja Pak Gubernur, bagaimana hingga sore ini upaya pencarian korban longsor di Cilacap dan Banjarnegara? Yang pertama untuk wilayah Cilacap tetap kita lakukan pencarian. Jadi dari 12 orang yang belum ketemu, sudah ditemukan tinggal 7 orang yang masih kita lakukan pencarian. Tetapi dari pihak SAR, kemudian Basarnas dan lain sebagainya, dan tim relawan, untuk wilayah Cilacap pencariannya sudah kita perkecil, jadi tidak meluas lagi, sehingga diharapkan dalam waktu dekat untuk Cilacap bisa kita temukan. Kemudian yang kedua, penanganan untuk Cilacap, kita harus lebih fokus kepada bagaimana masyarakat yang terdampak dalam ini 420 pengungsi, ini nanti kebutuhan dasarnya terpenuhi. Termasuk bagaimana nanti saya sudah koordinasi dengan Kepala BNPB, akan kita lakukan 3,5 hektar nanti menjadi hunian huntara yang diharapkan para pengungsi untuk Cilacap bisa terselesaikan dengan baik, terutama layanan dasarnya. Demikian, Mas. Pak Gubernur, maaf saya yang di Banjarnegara tadi, apakah tidak ada korban yang hilang lagi, sudah ditemukan semuanya? Kalau di Cilacap kan tadi tinggal 7 ya? Itu yang di Cilacap Pak, kalau Banjarnegara, saya ulangi, kalau Cilacap itu 7 yang belum diketemukan, tetapi yang di Banjarnegara itu adalah 26. Jadi pastinya 26 yang sampai sekarang belum ditemukan. Baik. Kemudian untuk upaya pencarian sampai sekarang tanahnya itu bergerak Pak. Meskipun 9 alat berat sudah kita geser ke sana, tetapi belum kita operasionalkan mengingat situasi cuaca dan medan yang tidak memungkinkan bergerak. Basarnas dengan teman-teman kita membentuk tim kecil yang sifatnya hanya melakukan pantauan serta menggunakan alat semprot air. Untuk alat belum bisa kita gerakkan. Demikian Mas. Baik, masih ada 7 korban di Cilacap dan 26 di Banjarnegara begitu. Lantas selain masih labilnya tanah di sana, Pak Gubernur, apalagi yang kira-kira membuat kesulitan para petugas mencari para korban yang tertimbun? Sementara ini faktor cuaca ya yang menjadi kendala, kemudian tanah bergerak itu menjadi kendala. Tetapi prinsip Pak yang lebih utama adalah dari 917 pengungsi ini yang menjadi tanggung jawab kita untuk segera recovery. Ya. Jadi 917 pengungsi ini memang sudah kita siapkan 2,5 hektar tanah yang nantinya koordinasi dengan Bupati untuk hunian sementara. Termasuk layanan dasar lainnya terpenuhi, diantaranya anak-anak sekolah tetap lakukan kita operasionalkan untuk tetap untuk bersekolah meskipun dia di tempat pengungsian. Demikian Pak. Baik, selama proses pembangunan huntara ini Pak Gubernur, kemudian para korban ini jadi untuk sementara masih di tempat pengungsian, begitu ya? Betul. Jadi begini, mengingat wilayah Situkung itu satu dukuh ya, Situkung itu satu dukuh. Ini tidak dimungkinkan lagi masyarakat meninggali tempat yang terjadi bencana karena tanahnya terus bergerak. Sehingga mereka kita putuskan untuk kita lakukan relokasi di huntara yang nantinya akan dalam waktu dekat, kemudian waktu jangka panjangnya akan kita relokasi menjadi hunian tetap. Dan kami sudah diskusi, sudah kita rapatkan termasuk koordinasi dengan BNPB. Demikian untuk penanganan pengungsi, Mas. Pak Gubernur, masih mengenai pembangunan huntara tadi, kemudian relokasi warga, apakah sudah ditemukan apa sebenarnya menjadi penyebab pasti longsor besar ini terjadi di 2 daerah, di Cilacap dan Banjarnegara? Yang pertama adalah curah hujan terlalu tinggi, Mas. Itu 3 hari berturut-turut kemarin full hujan penuh. Kemudian yang kedua, di sana ada mata air yang Banjarnegara itu di atasnya, kalau istilah BMKB-nya itu ada peta longsor, itu ada mahkotanya longsor, itu di atasnya itu ada mata air. Jadi mata air yang itu bisa menggerus tanah sehingga mereka bergerak. Itu analisa dari BMKG maupun SAR tim yang kemarin datang ke sana. Demikian Mas. Kemudian bagaimana dengan lokasi para warga yang terdampak ini? Apakah memang letak geografis tempat mereka tinggal ini memang tidak sesuai dengan standar keselamatan lingkungan misalnya, atau bagaimana Pak, sehingga mereka terdampak longsor yang cukup besar ini, Pak Gubernur?
Karena ada di Pegunungan punya. Jadi karena mereka, masyarakat kita di Dukuh Situkung ini letak lokasinya adalah di lereng. Jadi di lereng-lereng bukit yang sangat high risk sekali untuk longsor. Sehingga secara tidak langsung ini tidak hanya mereka yang terdampak 30 yang kita evakuasi, 30 rumah yang terevakuasi, termasuk dukuh yang lain segera kami perintahkan untuk kita amankan di tempat yang aman di pengungsian. Yang nanti akan kita relokasi untuk tidak menempati tempat yang sekarang terjadi adanya bencana. Baik. Demikian, Mas. Saya kembali mengenai pencarian para korban, Pak Gubernur. Saat ini daya apa saja yang dikendalikan yang diupayakan oleh pihak pemerintah untuk kemudian mencari para korban yang masih hilang? Jadi kita sudah bentuk tim. Yang pertama adalah terkait dengan tim klaster SAR. Ini mengendalikan operasional kegiatan pencarian para korban yang sampai sekarang belum kita operasionalkan, mengingat tanahnya masih belum stabil, tidak direkomendasi untuk terjun langsung di lapangan. Langkah yang dilakukan tidak hanya tidak terjun, tetapi dia menggunakan alat semprotan air. Jadi mereka semprotkan dari jarak jauh agar nanti sedimen ini bisa turun. Ini yang kita lakukan. Evakator atau bego itu nggak bisa kita terjunkan, Pak, karena itu masih bergerak. Kemudian yang kedua, tim logistik memastikan bahwa klaster logistik memastikan bahwa masyarakat yang di pengungsian layanannya terpenuhi, baik itu kesehatannya, kemudian makannya dan lain sebagainya. Sehingga secara tidak langsung recovery bagi masyarakat di pengungsian betul-betul terjamin oleh pendampingan provinsi maupun kabupaten kota. Demikian, Mas. Baik. Secara umum kondisi para korban di pengungsian seperti apa situasinya, kondisi mereka, Pak Gubernur? Jadi sehat semua. Kemarin sudah kita lakukan pengecekan 2 hari. Kita berturut-turut di sana. Hari ini kami geser ke provinsi. Ada 1 orang yang stroke. Itu ada 1 orang di pengungsian, tepatnya adalah di Balai Desa. Itu ada yang stroke 1 orang. Kita lakukan evakuasi ke rumah sakit. Beliau nggak senang karena keluarganya menungguin. Tetapi secara umum masyarakat yang di pengungsian khususnya di Banjarnegara sehat semuanya. Artinya tidak ada masalah juga kah dengan bantuan logistik dan sebagainya di pengungsian, Pak Gubernur? Tercukupi, Mas. Jadi mulai dapurnya kita tercukupi, kemudian pakaian itu ada beberapa wilayah. Jadi operasi kemanusiaan yang kita lakukan tidak hanya dilakukan oleh bencana ini di Banjarnegara, seluruh kabupaten kota. Hari ini para bupati wali kota seprovinsi Jawa Tengah melakukan rapat untuk menyamakan persepsi upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi terulang di daerah lain. Misalnya beberapa kabupaten kota yang sudah kita lakukan infiltrasi potensi pidana, infiltrasi terjadinya bencana, mereka sudah memitigasi sehingga perangkat terutama di masing-masing kabupaten sudah menyiapkan berikut pendidikan kepada masyarakat yang berbasis desa, tanggap kesegeraan taganannya desa diaktifkan kembali sehingga mitigasi ini bisa mengurangi adanya apabila terdadak adanya bencana di wilayah lain. Ini yang paling utama. Demikian, Mas. Baik, artinya semua kepala daerah di Jawa Tengah telah membicarakan upaya mitigasi begitu ya Pak, agar ini tidak terjadi lagi. Betul. Bahkan Deputi Strategi Penanggulangan Bencana BNPB Pusat tadi juga saya hadirkan. Kemudian BWSO kita hadirkan, termasuk BMKG kita hadirkan, Bupati Wali Kota berikut Basarnas dan lengkap kita rapat di provinsi untuk membahas di masing-masing kabupaten kota. Hari ini mereka kembali ke wilayah untuk melakukan mitigasi di daerahnya masing-masing berikut TNI Polri. Demikian, Mas. Baik, Pak Gubernur, terakhir ini kan masih dalam suasana kondisi cuaca ekstrim begitu ya di Pulau Jawa. Apa imbauan Anda kepada seluruh masyarakat? Tentu selain mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, imbauan kepada masyarakat agar berhati-hati mengantisipasi adanya bencana seperti apa, Pak Gubernur? Yang pertama, saya himbau kepada masyarakat agar yang sudah diarahkan oleh petugas dalam hal ini kebijakan pemerintah kepada kabupaten kota untuk betul-betul dipatuhi. Kemudian yang kedua, tetap melakukan kesiapsiagaan untuk mencari informasi yang tepat apabila terjadi adanya bencana. Kemudian yang keempat, bagi masyarakat kita yang akibat mempunyai potensi pidana,
untuk segan-segan mematuhi daripada perintah yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun petugas di lapangan. Sehingga secara tidak langsung bisa mengamankan diri sendiri maupun masyarakat yang lain. Dan yang terakhir, kita semuanya berdoa semoga untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya dan yang terlibat bencana dapat terhindar adanya bencana yang lebih luas. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi membagikan informasi kepada kami di Berita Satu Sore. Selamat kembali melanjutkan aktivitas, Pak Gubernur. Salam sehat selalu.